Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hororis, kisah kali ini masih ditulis oleh akun autor cantik dengan judul Rendang Misterius, bagian 2. Untuk kalian yang ingin membaca langsung ceritanya, bisa kunjungi akun autor cantik yang linknya sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Tak terasa waktu berlalu. Selesai sudah umat Islam menjalankan syariat berpuasa. Hari ini sudah lebaran. Semua orang bersuka cita dan saling maaf-memaafkan. Begitu juga dengan kami. Seusai lebaran ke semua keluarga, akhirnya kami sekeluarga silaturahmi ke rumah tetangga. Aku, Ovi, dan Mas Anam juga pergi ke rumah Mbak Eva, mengingat kalau dia lebih tua usianya dari kami. Sesampainya di depan rumah Mbak Eva, pintunya terbuka lebar. Ada Kenanga duduk sambil memainkan gawainya. Melihat kedatangan kami, gadis itu tersenyum senang. "Assalamualaikum," sapaku. Kenanga tidak menjawabnya. Ia langsung berlari masuk ke dalam rumah. Pastilah ia memanggil mamanya untuk keluar. Benar saja, tak lama kemudian ia keluar lagi dengan Mbak Eva. Kalian, silakan masuk," ajaknya ramah. Setelah selesai bersalaman, kami langsung dipersilakan duduk dan dijamu dengan kue yang ada di atas meja. Mbak Eva memang terkesan ramah sekali. Ovi mengambil satu buah kue berbentuk love berwarna coklat. Kuperhatikan Ovi hanya makan satu gigitan saja. Lalu ia tak lagi melanjutkan menghabiskan kue itu, hanya dipegangnya saja. "Ngomong-ngomong, papanya Kenanga gak kelihatan, Mbak. Di mana beliau?" tanya Mas Anam serius. "Iya Mbak, kami sama sekali belum kenal dengan papanya Kenanga," sambungku. "Vi, kita main di kamar yuk, banyak boneka di kamarku," ajak Kenanga pada Ovi. Tentu saja ucapannya memotong obrolan kami barusan. Ovi langsung mengangguk dan mengikuti langkah Kenanga masuk kamarnya. Setelah keduanya pergi, kami kembali melanjutkan obrolan. Namun aku merasa segan untuk kembali menanyakan hal yang sama. Takut terkesan sangat kepo dengan keberadaan suaminya Mbak Eva. "Ayo, dimakan kuenya. Aku tidak banyak masak kue tahun ini. Semuanya beli, kecuali kue love dan nastar ini. Baru aku yang membuatnya," kata Mbak Eva. Aku dan Mas Anang pun mengangguk. Akhirnya obrolan kembali berlanjut ke hal-hal lain. Beberapa menit kemudian kami pun pamit pulang. "Sebentar ya, aku bungkusin rendang dulu. Masak banyak soalnya. Papanya Kenanga juga gak pulang kok," kata Mbak Eva. Mbak Eva berdiri dan ingin masuk ke dalam rumahnya. Mas Anam melirikku seolah memberikan kode untuk menolak. Saat ini posisi Mbak Eva sudah membelakangi tubuh kami. Dengan sigap aku langsung berdiri dan menyentuh pundaknya. "Terima kasih Mbak. Mbak baik sekali dengan keluarga kami. Tapi tidak usah repot-repot. Kebetulan kami juga masak rendang lumayan banyak," tolakku secara halus. Mbak Eva membalik tubuhnya menghadapku. Jarak kami hanya beberapa senti saja. Entah mengapa, matanya terlihat sangat menyeramkan dari jarak dekat. "Loh, jangan begitu. Tidak boleh menolak rezeki. Tunggu sebentar saja ya," paksanya. Akhirnya aku tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dengan terpaksa aku mengangguk sembari melayangkan senyum dingin. Wanita itu pergi ke belakang dan aku kembali duduk di sebelah Mas Anam. "Ini rendangnya, tidak ada plastik, jadi aku bawain mangkuk aja ya." Mbak Eva menyerahkan semangkuk rendang yang ditutupi daun pisang. Aku menerimanya. Semoga saja kali ini rendangnya tidak seperti yang kemarin. "Makasih Mbak, kami kemarin buat rendang daging sapi. Kalau boleh tahu, ini rendang apa ya?" Kali ini aku memberanikan diri untuk bertanya. Sejenak Mbak Eva diam. Ia tak membalas patah kata pun. Ia melayangkan pandangan ke arah dinding seperti sedang memikirkan sesuatu yang pelik. "Sama saja Nur, itu daging juga," singkat sekali jawabannya. Padahal jawaban sempurna yang kuinginkan adalah nama daging yang ia jadikan rendang. Apakah daging sapi atau daging hewan lain? "Mbak, tolong panggilkan Ovi, kami mau pulang," pinta Mas Anam. "Oh iya, sebentar."
Tak lama kemudian, Mbak Eva masuk kamar Kenanga dan membawa mereka keluar. Wajah Ovi tampak senang sekali berteman dengan putrinya. "Besok-besok kita main lagi ya, Vi," pesan Kenanga sambil melambaikan tangan. "Iya kak, kakak juga main ke rumah Ovi. Ovi punya boneka banyak juga di rumah," balasnya. "Iya Vi, kakak mau." Kami bertiga langsung keluar dari rumah itu. Mbak Eva dan Kenanga menatap kepergian kami dengan senyuman ramah. Sesampainya di rumah, Ovi nonton TV sambil makan kue kering dengan Mas Anam. Rendang tadi kuletakkan di dalam kulkas, karena memang belum ada niat untuk memakannya. Teringat rendang yang tempo hari ingin muntah rasanya. "Vi, tadi main apa aja sama Kak Kenanga?" tanyaku sambil sesekali melirik Mas Anam. "Tadi masuk kamarnya, banyak boneka lucu-lucu, tapi cuma sebentar aja di kamar," jawabnya santai. "Oh, main boneka aja tadi?" timpal Mas Anam. "Enggak ya, tadi Ovi diajakin juga keliling rumahnya. Di belakang banyak hewan peliharaan Tante Eva. Ovi juga lihat ada yang gedor-gedor pintu sumur bulat, tapi kata Kak Kenanga itu bukan sumur." "Memangnya itu apa, Vi? Ayo, cerita apa saja yang kamu lihat," pintaku. "Gak tahu, soalnya Kak Kenanga ngajak pergi sembunyi. Ada mamanya datang ke belakang, kami ngintip dari samping lemari. Tante mengambil mangkuk dan mengisinya dengan rendang dalam panci. Ada tulang panjang. Gak tahu tulang apa yang nongol waktu Tante ngaduk rendang." "Tulang panjang?" tegas Mas Anam penasaran. "Iya, tulang panjang." Sehabis maghrib, aku ingin pergi ke warung untuk membeli sembako yang akan kami bawa besok pagi ke rumah bibiku di kampung. Jaraknya tidak terlalu jauh, hanya 30 menit mengendarai mobil. Kebetulan kami punya mobil pickup yang biasa digunakan Mas Anam untuk mengangkat buah-buahan dagangan kami ke pasar. "Vi, ibu mau ke warung sebentar, Ovi tunggu di rumah ya sama ayah." Gadis kecil itu langsung menggeleng. Ia segera berdiri dan mengikuti langkahku. "Ikut Bu," rengeknya. "Dingin anginnya di luar, di rumah saja ya nak." "Gak mau." "Sudahlah Bu, ajak aja Ovi, dia mau ikut," pinta Mas Anam sembari memasangkan jaket pada anaknya. Akhirnya Ovi pun ikut. Kami terbiasa berbelanja di warung Bu Mira, hanya berjarak 5 rumah dari rumah kami. Tentu kami berjalan kaki saja. Sambil berjalan timbul niat untuk kembali bertanya pada Ovi tentang apa yang dilihatnya di rumah Mbak Eva. Akan tetapi ada rasa ragu. Aku tidak ingin terlalu membebani Ovi dengan pertanyaan itu terus dalam waktu dekat. Lebih baik kupancing saja dengan obrolan ringan. Tak ada salahnya mencoba dan berusaha. "Ovi suka nggak rendang masakan ibu?" Aku memulai pembicaraan. Ovi mengadakan kepalanya untuk melihatku. "Suka? Enak sekali. Apalagi kalau bawa sekolah, jadi rebutan teman-teman Bu," ungkapnya bangga. "Kalau Ovi suka rendang, kenapa nggak mau makan rendang ibunya Kak Kenanga?" tanyaku. "Enggak ah, Kak Kenanga aja nggak mau makan. Kata Kak Kenanga itu daging." Kamu Nur, mau kemana sama Ovi?" Ada seseorang yang menegur kami. Dari suaranya, aku tahu kalau itu Mbak Eva. Sejak kapan dia sudah ada di belakang kami? Tak ada terdengar suara langkah kaki sedari tadi. Wah, gak enak banget kalau Mbak Eva sampai dengar obrolan kami tadi. Kalau sampai itu terjadi, sungguh aku merasa menyesal bertanya. Seharusnya bertanya di rumah saja. Aku langsung memutar badan, diikuti oleh Ovi. Benar saja, Mbak Eva tepat di belakang kami. Jantungku berdebar. "Mau ke warung, Mbak? Mbak Eva mau kemana?" Aku bertanya balik. Aku tercengang melihat plastik yang ada dalam genggamannya. Apa itu? Sepertinya sesuatu yang lumayan berbobot. "Mau pergi ke sana sebentar, Nur?" "Hai Ovi cantik, kapan main sama Kak Kenanga?" ucap Mbak Eva sambil menyentuh gemas pipi Ovi.
Besok tante, Kak Kenanga juga main ke rumah Ovi ya? Iya sayang, tentu boleh. Selama mereka berdua masih bercanda, aku terus memperhatikan plastik yang dibawanya. Plastik hitam itu bergoyang-goyang sedikit. Apa itu? Aku penasaran, tapi tidak mungkin menanyai hal itu. Tidak semua hal harus kita ketahui, apalagi masalah sepele, sekedar belanjaan atau urusan pribadi. Aku kaget saat kembali menatap Mbak Eva. Rupanya dia sedang memperhatikan arah bola mataku. Mbak, udah lama tadi di belakang kami? Tanyaku berbasa-basi karena gugup. Enggak Nur, tadi aku jalannya cepat dan langsung negur saat sudah dekat kalian. Lagian aku juga buru-buru sebenarnya, ucapnya. Loh, Kenanga sendirian di rumah? Iya, gak apa-apa cuma sebentar. Kenanga anaknya pemberani, dia tidak penakut, hanya saja dia tidak mau makan rendang. Jawabnya sambil melangkah pergi. Rupanya ia benar-benar buru-buru. Buktinya ia berjalan sangat cepat dan tak sempat lagi berpamitan pada kami. Aku masih berdiri mematung menatap kepergiannya. Entah mengapa masih ada rasa penasaran. Bu, tegur Ovi. Iya nak, ayo kita ke warung. Kami kembali berjalan. Warung Bu Mirah juga sudah terlihat dari sini. Untungnya malam ini tidak terlalu ramai di warungnya. Sesampainya di sana, aku langsung memilah barang yang hendak dibeli. Timbul niat iseng untuk bertanya pada Bu Mirah sambil menunggu uang kembalian belanjaan. Bu Mirah, pernah dikasih rendang nggak? Rendang? Dari siapa? Wanita berkacamata itu malah bertanya balik. Sebenarnya pertanyaan Bu Mirah membuatku kaget. Seingatku Mbak Eva pernah bilang kalau ia membagikan rendang juga pada tetangga yang lain. Akan tetapi segera ku sadari tidak mungkin juga kalau ngasih sama Bu Mirah. Rumahnya lumayan jauh juga. Dari tetangga baru kita yang sebelah rumahku, Mbak Eva namanya. Oh, tetangga yang rumahnya ada kebun tebu itu? Gak ada tuh, gak pernah ngasih apa-apa. Kami sudah 2 kali dikasih rendang sama dia, tapi gak dimakan. Dagingnya keras bu, ucapku jujur. Hah? Coba besok siang kamu bawa sini rendangnya. Aku mau lihat dulu. Soalnya pernah dapat cerita dari orang. Besok saja aku ceritakan ya. Baik bu, besok aku kesini. Tapi sepulang dari kampung ya. Bu Mira hanya menjawab dengan anggukan kepala. Saat keluar dari warung, kulihat Ovi sedang mencuci muka di keran milik Bu Mira yang terletak di depan rumahnya. Nak, kok cuci muka? Tanyaku. Bu, beliin Ovi sabun mandi, teriaknya. Kita pulang saja, Vi, cuci muka di rumah aja ya. Aku mencoba membujuk gadis ini, namun ia menolak tegas dengan sikapnya. Enggak mau cuci di sini aja, ibu beliin sabun sekarang, perintahnya sambil merengek. Mengapa Ovi bertingkah aneh begini? Tak biasanya anak ini begini. Aku jadi tambah bingung sebenarnya apa yang terjadi. Dan cerita pun bersambung.